Halo teman-teman ojol dimanapun Anda berada, tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan sehat selalu dan tetap semangat dan mendapatkan rezeki yang berlimpah tentunya. Dengan kondisi sulit yang kita alami saat ini, kita harus tetap semangat ya. Walaupun belum ada kebijakan dari aplikasi mengenai tarif ongkir saat ini, khususnya di ShopeeFood ya, yang masih biasa-biasa saja. Tapi saya lihat teman-teman semua tetap semangat mencari nafkah untuk anak dan istri. Itu saya salut ya, saya salut. Dalam kondisi yang ruwet, sembraut, dan juga situasi ekonomi yang tidak stabil bagi kita, tapi kita tetap semangat mencari nafkah, tentunya demi kelanjutan kita, hidup kita masing-masing. Dan untuk teman-teman yang ketemu dengan saya di jalanan, jangan sungkan Anda menegur saya, karena mungkin kita kenalannya melalui channel GT Crown ini. Terkadang kalau kita bertemu di jalanan, saya tidak menegur Anda, tiba-tiba Anda memanggil GT Crown, ya mohon maaf ya, mohon maaf. Jangan sungkan-sungkan lah, langsung tegur saya. Kita boleh bercengkrama ataupun boleh secara langsung menyampaikan keluhan Anda bagi saya. Kira-kira apa permasalahan yang perlu kita bahas di media ini terkait aplikasi ShopeeFood ya teman-teman. Baik pun itu mau dari Gojek, dari Grab, terserah. Tapi khususnya teman-teman ShopeeFood, karena saat ini channel GT Crown lebih banyak mengupas tuntas masalah di ShopeeFood ya. Seperti keluhan yang paling banyak yang masuk saya terima ya di WA saya ini, boleh lihat ini salah satunya. Jadi sekarang banyak teman-teman yang selalu ditahan akunnya dengan kesalahan yang katanya kurang masuk akal gitu ya. Jadi yang pertama sekali itu, boleh lihat juga di apa ini, selebaran ini ya. Jadi banyak teman-teman sekarang yang kena suspend ataupun kena peringatan. Seperti salah satunya yang memiliki tingkat penyelesaian pesanan yang rendah. Ini salah satunya yang menjadi perhatian untuk teman-teman semua, dimana ShopeeFood itu sangat sensitif ya. Jadi kalau cerita si kawan ini yang akunnya ditahan ini, bukan karena sering cancel. Jadi ingat teman-teman ya, umpamanya dalam seminggu ini teman-teman itu cuma ngebitnya tuh 2-3 hari gitu ya, 2-3 hari. Itu pun dengan orderan yang sedikit, ada cuma 3 orderan, 4 orderan gitu ya. Ini boleh harus dijaga teman-teman ini, supaya teman-teman tidak dapat sanksi seperti yang dialami teman kita yang lain ya. Jadi menurut keterangan si kawan kita ini, dalam seminggu itu dia ngebit itu cuma 3 hari, karena memang Shopee itu kan sampingan dia gitu ya, sampingan. Kemudian di saat ngebit itu cuma dapat 2 atau 3 atau 4 orderan lah gitu satu harinya di saat ngebitnya ya. Tiba-tiba umpamanya di hari kelima lah kita bilang, setelah ngebit, umpamanya di hari Senin, Senin ngebit, Selasa enggak, Rabu ngebit, Kamis enggak, umpamanya Jumat ngebit gitu ya, kelang-kelang umpamanya ya, ataupun sedikit lah jam ngebit dia. Dan orderan yang di riwayat order sama yang didapat dia itu pun dikit, 3 orderan, 4 orderan, 3 orderan begitu ya. Tiba-tiba di hari Jumat atau di hari Sabtu, dia mengcancel salah satu orderan. Ini menurut keterangan dari si beliau ya, dia mengcancel satu orderan karena mungkin berbagai macam alasan lah ya. Tapi yang intinya dia harus mengcancel orderan itu. Nah, di situ sangat berisiko kawan, seperti yang kita lihat di apa tadi. Dia akan langsung kena tahan akunnya ataupun kena suspend di besok harinya tuh. Bahkan sudah mengantar 1-2 orderan loh, baru bukan langsung pagi-paginya gitu on beat langsung ditahan apanya enggak. Ini ngebit dulu, dia dapat 2 orderan, kemudian
tiba-tiba masuk notif seperti yang kita baca tadi, akun Anda ditahan selama 3 hari karena memiliki tingkat penyelesaian pesanan yang rendah, seperti itu teman-teman. Jadi hati-hati. Jadi banyak teman yang komplain karena merasa tidak melakukan pelanggaran apa-apa gitu ya, tapi akunnya ditahan. Mungkin seperti yang dialami teman kita itu. Makanya saya share di video saya ini supaya teman-teman yang lain berhati-hati. Kalau teman-teman jarang ngebitnya, ataupun kalau ngebit itu iseng aja gitu ya, hanya cari beli lepas-lepas, beli rokok, beli apa gitu ya, beli jajan gitu ya. Banyak juga teman kita kayak gitu yang memang dia kerja. Di situ teman-teman harus lebih hati-hati dalam menyelesaikan order. Kalau bisa diselesaikan sebaiknya semuanya diselesaikan orderannya gitu. Jangan sampai ada riwayat pencancelan dalam 1 minggu itu gitu ya, karena memang riwayat ordernya sedikit gitu ya. Jadi apabila ada pencancelan langsung kena tahan akunnya seperti yang dialami teman-teman. Itu yang paling banyak dikeluhkan teman kita sekarang. Dan yang kedua, kenapa sih Shopee ini terlalu gampang menahan akun atau mensuspend driver gitu ya. Yang paling banyak sekarang ini salah satunya apabila kita terlambat melakukan penjemputan ke merchant atau toko ya. Itu memang udah pernah saya bahas di video sebelumnya, tapi tetap aja masih ada teman-teman yang kena tahan akunnya ya, baik itu 1 jam, baik itu hanya peringatan, itu masih ada. Jadi teman-teman kalau mendapat orderan itu, tolong langsung di pick up orderannya, jangan sampai lewat dari setengah jam. Jadi kalau saya lihat rata-rata di apanya itu, di permasalahannya itu, jadi kalau kita perhatikan di jam masuk orderan sampai jam penjemputan itu, di situ yang paling fokus aplikasi. Kalau lewat dari 1 jam, besoknya itu pasti akun Anda akan ditahan. Caranya seperti apa mengatasinya? Kalau teman-teman, kan banyak alasan sih, banyak alasan driver tidak bisa tepat waktu nyampe di resto atau di toko gitu ya. Ya, terkadang penjemputannya jauh. Yang pertama penjemputannya jauh, kedua bisa jadi kendaraan bermasalah ataupun hal-hal lain sehingga mengakibatkan ataupun membutuhkan waktu lebih dari setengah jam supaya nyampe di resto atau di toko. Itu banyak masalah kan. Tapi boleh teman-teman akali, kalau memang perhitungan teman bakalan terlambat ke restonya itu, maka boleh teman-teman langsung aja tekan sudah di titik pengambilan gitu. Tekan aja. Kalau saya sering seperti itu kalau untuk BD pertama ya, umpamanya kayak sekarang ini saya masih di rumah ya. Saya masih di rumah. Gitu saya on kan aplikasinya, tiba-tiba saya sesak ini ataupun ada keperluan lah, nggak bisa cepat menuju merchantnya ya, maka saya akan tekan saya sudah di titik pengambilan. Saya buat aja seperti itu supaya menjaga waktu yang supaya tidak lebih dari setengah jam. Kira-kira begitu aja teman yang mungkin sering mengalami tidak tahu masalah, tiba-tiba besoknya tuh akun Anda ditahan. Seperti itu. Udah ya. Jadi itu fokus permasalahan yang paling kita bahas hari ini. Dan bagi aplikator seharusnya lebih fleksibel gitu ya. Kalau dari pesan saya lebih fleksibel, karena permasalahan driver ini bukan murni selalu kita bilanglah human error ya, ataupun seluruhnya itu kesalahan itu perbuatan dari driver. Ada juga yang masalah teknis ataupun non teknis ya, masalah yang tidak terduga. Jadi aplikator saya harap lebih fleksibel dalam memberi hukuman ataupun punishment terhadap drivernya. Apalagi dengan seperti teman saya itu ada ya, baru dalam 2 bulan kemarin, 2 bulan dia mendaftar di Shopee, itu poin pelanggarannya sudah 80 teman-teman. Hati-hati, maksimal poin kesalahan mitra itu
150 kawan, menurut informasi dari customer service di kantor Shopee ya, bahwa poin kesalahan maksimal kita itu 150. Jadi teman-teman, tapi ada juga yang kalau baik saya lihat performanya, seperti ada juga teman tadinya dia sudah 35 poin kesalahannya, kemarin saya lihat jadi 15 poin. Saya tidak mengerti cara seperti apa, tapi jelas ada juga yang tingkat kesalahannya itu berkurang dan ada juga yang terus naik seperti itu ya. Oke, saya rasa itu aja dulu video dari GT Crown hari ini, dan terima kasih sudah singgah di channel ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, share ke seluruh dunia supaya video ini tersebar kemana-mana dan keluhan-keluhan kita cepat didengarkan para penguasa aplikasi. Sampai jumpa.